Saudara, di dalam kehidupan ini kita seringkali merasa, aduh kok cepet ya. Saudara sadar tidak, ini sudah bulan Agustus saudara. Pada waktu tahun lalu saya masih ingat 17 Agustus pas hari Minggu. Dan hari itulah kita 17 Agustus di tempat ini dengan menaikkan bendera dan menurunkan bendera. Mungkin itu baru pertama kali selama Holy Stadium ada. Tapi lihat, berjalan dengan cepat kehidupan. Ini sudah bulan Agustus. Saya sudah harus mulai memikirkan nanti Natal. Nah, saudara, bulan berlalu dengan cepatnya. Dan kita seringkali juga merasa dalam hidup kita, aduh banyak kesibukan yang membuat kita ini bising telinga kita. Yang kita dengar bukan suara Tuhan, tapi suara kebisingan karena kesibukan kita. Atau mungkin di dalam kehidupan kita merasa aduh banyak tekanan ya dalam hidup kita. Tertekan dengan ini, tertekan dengan itu, banyak hal terjadi. Di tempat kerja kita punya target yang harus dicapai. Di rumah kita ketemu dengan urusan keluarga. Belum lagi di medsos ada ribuan informasi yang membuat pikiran lelah, takut, cemas, khawatir saudara. Banyak orang Kristen yang akhirnya apa? Burnout saudara, kelelahan mental dan rohaninya. Karena terlalu sibuk dengan urusan yang di luar. Dan lupa ada hal yang penting yang di dalam. Hari ini kita mau belajar satu kata dari bahasa Yunani, yaitu sekretos. Apa itu sekretos? Sekretos itu adalah secret place. Itu adalah tempat rahasia, tempat tersembunyi. Itu adalah sebuah ruang batin, tempat kita menjalin hubungan dengan Tuhan. Lihat Matius 6 ayat 4. Matius 6 ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama saudara ya. Dengan suara keras. Supaya roh kita diberi makan hari ini. Bukan pikiran informasi, tapi manusia roh kita yang diberi makan ya. 2, 3. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi di sini kita mau belajar tentang sebuah ruang batin, tempat tersembunyi, tempat rahasia, tempat kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan itu harus pribadi saudara. Semua kita harus mempunyai tempat yang tersembunyi itu secara pribadi. Mempunyai mezbah pribadi. Tapi saya kan sudah ikut MPP, Pastor. Betul, tapi itu bukan tempat membangun mezbah pribadimu. Tapi saya kan sudah ikut melayani. Dan kita seringkali kumpul bersama-sama untuk berdoa. Betul. Itu bagus untuk pelayanan. Tapi itu bukan mezbah pribadi. Tuhan mau kita itu sekretos. Punya sekretos, tempat tersembunyi. Secret place saudara. Bersama dengan dia. Karena Tuhan maunya pribadi. Makanya kita dipanggil Tuhan pakai nama kita sendiri-sendiri. Dan yang dicatat di dalam kehidupan, kitab kehidupan. Kalau nanti kita mati, kita pada waktu itu nama kita yang tertulis di kitab kehidupan, nama kita sendiri saudara. Tidak bisa, oh ini anakku, oh ini suamiku, oh ini cucuku. Tidak bisa, pribadi saudara. Jadi mengapa kita harus tinggal di dalam secret place? Yang pertama kita mau belajar teladan yang seperti Yesus lakukan. Yesus hidupnya dipenuhi oleh roh.
Sebelum dia melakukan mukjizat, dia mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, mengajar ribuan orang. Yang dilakukan oleh Yesus selalu dimulai dari secret place, saudara. Jadi kekuatan yang supranatural yang dipunyai Yesus itu bukan hasil dadaan, saudara. Bukan. Melainkan itu hasil keintiman antara dia dan Bapaknya di tempat tersembunyi. Kita lihat ya, Markus 1 ayat yang ke-35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Jadi sebelum Yesus melakukan banyak hal, dia menjalin hubungan lagi dengan Bapaknya yang di sorga. Di dalam tempat yang tersembunyi. Sehingga saudara seringkali membaca bahwa Yesus menarik diri. Perlu saudara untuk para pelayan Tuhan dan kita yang sibuk bekerja menarik diri dari kesibukan itu dan di dalam tempat yang sunyi. Di tempat secret place. Di tempat yang tersembunyi itu. Jadi Yesus itu tidak mengandalkan statusnya sebagai anak Allah secara otomatis. Aku kan sudah anak Allah. Aku kan sudah disebut anak Allah. Aku kan sudah diselamatkan. Aku kan sudah memasukkan Yesus sebagai Tuhan dalam hidupku. Yesus tidak mengandalkan statusnya. Ya, dia memberi petunjuk kepada kita bahwa urapan dan kuasa itu mengalir dari tempat yang sunyi, tempat yang sepi, dan itu sendiri, saudara. Banyak anak Tuhan tidak tahu. Datang ke gereja, ya karena KTP ku Kristen, aku harus ke gereja. Dia tidak mempunyai tempat yang tersembunyi bersama dengan Yesus itu. Makanya hidupnya ya biasa-biasa, rohaninya bertumbuh, ya biasa-biasa bertumbuhnya. Tidak ada bedanya dengan yang lain. Melayani Tuhan, nanti dulu itu kan tugasnya para pelayan Tuhan. Saudara, Tuhan tidak menginginkan kita berjalan seperti itu. Tuhan pengen kita punya secret place. Saudara tahu ruang di dalam batin kita. Jadi saudara, secret place itu juga ruang di mana kita punya tempat tersendiri. Ya. Pada waktu saya belum punya ruang doa, saya pakai tempat tidur saya. Suami saya sudah pergi ke gereja untuk ngurusi pelayanan di gereja. Anak-anak sudah sekolah. Apa yang saya lakukan? Saya masuk ke kamar, saya berdoa. Karena dulu rumah saya kecil, yang saya lakukan apa? Kalau bahasa roh saya mau teriak sama Tuhan, kasih bantal saudara. Supaya suaranya tidak kemana-mana. Itulah tempat rahasia saya bersama dengan Tuhan. Tapi secret place juga bisa mana? Ruang batin kita. Saudara mempunyai tempat doa, saudara berdoa. Tapi kalau tidak menyediakan ruang di dalam batinmu untuk komunikasi dengan dia. Itu juga bukan tempat yang secret saudara. Jadi di sini saya ingat waktu Pak Petrus ditanya. Bapak itu masuk kamar doa berapa jam setiap hari? Dia ngomong bukan soal jam. Karena saya juga harus ngurusi ini, ngurusi itu. Tapi kadang pada waktu nyetir mobil pun. Ini di ruang batin saya connect dengan surga. Itu tempat rahasia kita. Jadi itu ada di dalam batin kita. Pergumulan, saudara ceritakan kepada orang-orang. Pergumulanmu. Apakah orang itu bisa menolong? Enggak. Tapi kalau di ruang batin ini, kita teriak, kita ngomongnya dengan Tuhan. Melaporkan semua kejadian kepada Tuhan. Itulah di sinimu ini ada tempat rahasia. Tempat engkau berhubungan dengan Tuhan. Saya ingat saudara pikir, waduh kalau sudah istri hamba Tuhan itu enak. Ya, kalau punya persoalan, wah dipegang tangannya yuk kita berdoa yuk. Nah, so sweet kan saudara. Nah,
Nanti kalau punya persoalan yang lain lagi, kita dirangkul. Ayo Tuhan berkati, ayo kita berdoa. Saudara, selama saya jadi istrinya Petrus Agung, saudara, enggak pernah dia seperti itu. Lah, terus gimana? Apa yang terjadi? Setiap kali saya ada pergumulan, setiap kali saya ada persoalan, setiap kali ada masalah, dia cuma ngomong apa? Masuk kamar doa, Tuhan mau matikan dagingmu. Disitulah saya masuk kamar doa. Suatu ketika saya punya pergumulan di dalam hidup saya pribadi. Tuhan mau mencungkil hidup saya tentang masa lalu saya. Supaya itu jangan menghantui hidup saya. Saya cerita dengan seorang hamba Tuhan yang waktu itu tidur di rumah saya. Saya ngerti hamba Tuhan ini cukup dekat dengan saya dan saya cukup terbuka dengan beliau. Saya cerita. Setelah itu saya katakan apa yang saya lakukan. Dia katakan apa? Masuk kamar doa. Masuk kamar doa. Masuk kamar doa. Lihat terus gimana? Masuk kamar doa. Saya sempat komplain. Saya ngomong Tuhan saya punya suami terkenal. Hebat, orang datang ke dia diberi penghiburan. Dikuatkan. Tapi kalau saya masuk kamar doa. Tuhan mau matikan dagingmu. Aduh saya ngomong Tuhan saya punya suami hamba Tuhan. Pada waktu saya ada pergumulan dalam hidup saya. Dia cuma menghantarkan saya di depan pintu kamar doa. Masuk sendiri. Saya punya teman baik. Hamba Tuhan juga. Pada waktu saya bisa ngobrol dengan dia cerita. Saya tanya apa yang harus saya lakukan. Dia juga katakan sama, masuk kamar doa. Ayo masuk kamar doa. Lah kok dia cuma menghantarkan saya di pintu kamar doa. Ayo masuk sendiri. Lah mbok digandeng, dipok-pok gitu kan rada enak ya saudara ya. Hatinya biar sedikit lega punya teman. Tapi ternyata tidak. Dari sini saya ngerti. Itu yang Tuhan maksudkan pada waktu kita punya pergumulan doa. Masuk ruang doa sendiri dengan Tuhan. Bergulat. Yakub saya sampai favorit saya itu Yakub. Kenapa? Yakub bergumul seorang diri. Tapi justru disitulah saya diubah Tuhan. Saya bukan Tina yang dulu. Saya dibentuk oleh Tuhan di kamar doa. Persoalan masalah itu rupanya membentuk kita untuk kita makin serupa dengan Kristus. Betul, matiin daging kita supaya kita mulai belajar hidup dalam roh. Tidak memandang persoalan sebagai persoalan, tapi persoalan sebagai alat untuk memproses hidup kita, matikan daging kita. Karena daging kita kalau tidak dimatikan saudara, dia akan merajalela. Dan itu akan seperti binatang saudara. Itu akan menelan hidup kita. Dan akhirnya hidup kita tidak mengalami kemenangan. Jadi ini salah satu di mana saya belajar saudara. Kalau Yesus saja membutuhkan tempat rahasia, apalagi kita. Yang kedua kita mau belajar dari Daud. Daud itu menemukan keintiman dan mendapat strategi perang. Di mana? Di tempat tersembunyi saudara. Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Dikatakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ketika Daud menulis Mazmur 91, dia tidak sedang menulis puisi fiksi saudara. Dia sedang membagikan rahasia kekuatannya. Kalau saudara baca Mazmur, saudara akan menemukan banyak rahasia yang terungkap di situ, yang tersingkap di dalamnya. Bagaimana Daud mempunyai kekuatan untuk mengalahkan akan semua musuh-musuhnya.
Bahkan orang yang mengejar-ngejar dia, yang mau membunuh dia, anaknya sendiri. Tapi Tuhan meluputkannya. Kok bisa? Tuhan memberikan strateginya di tempat yang tersembunyi. Daud adalah seorang raja, pahlawan perang. Sekaligus dia adalah seorang penyembah yang sejati. Mengapa Daud tidak pernah kalah dalam peperangan? Kalau kita mau belajar seperti Daud, kita belajar di Mazmur, saudara. Bagaimana Daud bisa menjadi begitu kuat, saudara. Mazmur 63 ayat 1 sampai 3. Ini salah satu yang ditulis di Alkitab ini yang bisa kita belajar. Mazmur Daud ketika ia sedang di padang gurun Yehuda, sedang dikejar-kejar musuh, mau dibunuh, saudara. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Hidupku kecepet Tuhan, hidupku sulit dalam hari-hari ini. Dunia kan krisis. Indonesia kan mengalami kesulitan seperti ini. Semua harga naik, semua kecepet aku Tuhan. Aku tidak bisa kulaan lagi. Rumah tanggaku seperti ini, bagaimana aku bisa mengakhirinya dengan kemenangan? Aku tidak tahu lagi. Jiwaku ini kosong, sepi, kering. Tapi lihat ayat yang selanjutnya. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Yang dipandang bukan masalah ketakutannya, kecemasannya, kekhawatirannya karena dikejar musuh. Tapi dia apa? Memandang kepadamu di tempat kudus. Dia membuat mezbah. Meskipun itu di padang gurun, saudara. Dia membangun hubungan yang intim. Sebuah ruang di dalam batin yang terkonek dengan surga. Disitulah Tuhan memberikan strategi perangnya. Sehingga Daud tidak pernah kalah dalam peperangan. Dia selalu menang. Jadi dia ngerti apa arti sekretos. Tempat rahasia bersama dengan Tuhan. Padang gurun, saudara. Hari ini berapa orang ada di dalam padang gurun? Sedang di padang gurun. Berjalan di padang gurun. Mulutnya ngomel, saudara. Menggerutu. Tidak bisa bersyukur, tidak bisa memandang kemuliaan dan kekuatan Tuhan. Yang dilihat persoalan masalah penyakitku. Selalu dilihatnya fokusnya ke situ. Tidak bisa fokus kepada kekuatan dan kemuliaannya. Tidak bisa melihat salib sebagai kekuatan dalam hidupnya. Bahwa sudah genap, tetelestai, sudah selesai. Tidak bisa melihat itu, saudara. Disitulah kita bisa kalah. Tapi Daud lihat di padang gurun, saudara. Dia bisa katakan, aku memandang di tempat akan kerahasiamu. Aku bisa jadikan padang gurun jadi tempat rahasia. Di mana aku bisa memandang kemuliaanmu dan kekuatanmu. Ini rahasianya Daud, saudara. Jadi kalau kita belajar seperti ini, Daud ngerti persis tempat rahasia. Karena tempat rahasia itu pondasi pertama. Kita menemukan identitas kita kembali. Siapa kita di dalam Kristus. Kalau saudara isinya ketakutan, kekhawatiran akan masa depan. Kekhawatiran itu belum tentu datang kok, saudara. Ketakutan belum tentu yang kau takutkan itu terjadi. Tapi kalau mata kita memandang kepada Tuhan di tempat kudusnya, di sekretos, di tempat rahasianya. Ruang batin kita diisi dengan memandang Tuhan. Maka hidup kita akan beda, saudara. Tidak terfokus kepada masalah. Masalah itu ada. Tapi justru masalah itulah yang direka-reka oleh Tuhan untuk menjadi kebaikan bagi kita yang percaya kepada Dia. Berikan sorak-sorai buat Allah kita. Jangan saudara pandangi, terus kelihati, terus masalah. Saudara terus amati. Bahkan saudara malah elus-elus itu masalah. Coba saudara, jangan fokus kita. Sekarang gini, seorang anak
pada waktu dia ketakutan, pada waktu dia ngeri sendiri dengan suatu bayangan, dia tetap di situ, di ruangan itu, dan dia terus pandangi bayangannya itu. Oh, kok besar ya? Oh, kok hitam ya? Oh, loh, kok ada taringnya ya? Duh, hai, kok medeni ya? Apa yang dilakukan anak itu seperti itu, saudara? Pada waktu anak itu ada dalam ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Dia ada dalam situasi yang mengerikan. Dia akan cari siapa? Cari bapaknya. Papi! Dia akan peluk bapaknya. Pada waktu dia peluk bapaknya, disitulah dia merasakan aman. Hidup kita sama, saudara. Kalau punya masalah, punya persoalan, jangan dipandangi, dilihati, dinikmati malahan, saudara. Di ruangan yang mengerikan itu, saudara tetap tinggal di situ. Lari, saudara. Lari kepada siapa? Ke Bapa kita yang di sorga. Kita jadikan tempat dimanapun kita ada. Meskipun itu padang gurun sekalipun. Jadikan tempat itu sekretos. Tempat rahasia. Secret place. Yang tersembunyi bersama dengan Bapa kita di sorga. Di situ akan beda, saudara. Jadi Tuhan ingin untuk kita menemukan identitas kita kembali. Kita punya Bapa di sorga. Kita punya Yesus, kakak paling besar kita, saudara. Kita bisa lari kepada dia, tidak perlu takut. Mazmur 27 ayat 4-5. Mazmur 27, kita baca sama-sama ya saudara ya. 2, 3, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, ini yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku di dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam tempat persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Identitas kita dikembalikan pada waktu kita masuk di dalam secret place, saudara. Jadi dari sinilah kita mesti belajar untuk kita punya mezbah pribadi. Karena pergumulan kita itu pergumulan pribadi, saudara. 3 alasan kenapa kita masuk ke dalam secret place. Yang pertama, secret place itu adalah tempat pemulihan dan keintiman. Masuk ke tempat rahasia, semua topeng ini dilepas, saudara. Saudara jadi diri saudara sendiri. Asli kita terlihat. Sama Tuhan kita tidak bisa pakai topeng, saudara. Tuhan engkau mulia, engkau ajaib. Walah, hatimu kayak begitu lagi berontak. Tuhan itu cuma lihati lubang kecil di dalam hati kita. Oh. Lah itu hatinya berontak lagi marah sama aku. Tuhan engkau ajaib, engkau mulia, engkau luar biasa. Tuhan ini, lah kok aku digombali gitu. Kenapa? Tuhan lihat. Perkataan kita ini dengan hati kita itu dicek sama Tuhan. Kita ngomong, hati kita bicara apa? Tuhan cuma lihat, oh hatinya seperti itu. Jadi kalau kita di ruang rahasia di secret place itu topeng kita dilepas, saudara. Tuhan, ini aku Tuhan. Susah hatiku. Tuhan aku pergumulan, aku tidak tahu jalan keluarnya. Tuhan tolong aku. Roh Kudus berikan hikmat kepadaku. Untuk aku bisa berjalan dalam kebenaran. Jadi disitulah saudara jadi diri saudara sendiri. Tidak ada topeng yang dipakai di secret place itu. Jadi di secret place itu, itulah perjumpaan kita dengan Tuhan. Di situ kita menjalin hubungan. Itulah mezbah pribadi, saudara. Saudara kan masuk surga kan enggak gandeng-gandengan toh? Oh, lagi kan suamiku. Ayo mati-mati bareng, ayo gandengan begitu. Kan enggak, saudara. Kalau kita mati itu sendiri-sendiri.
Makanya Tuhan minta kita mendirikan mezbah sendiri-sendiri, menjalin hubungan sendiri-sendiri pribadi. Oh, yang berdoa itu adalah istriku, dia rajin berdoa. Lah Bapak, kan saya kerja. Lah kan di tempat kerjaan bisa bangun mezbah. Mezbah pribadi. Engkau akan ketemu dengan persoalan, dengan masalah di dalam kerjaanmu. Kalau engkau tidak bangun mezbah, engkau tidak tahu kekuatan Allah, engkau tidak tahu identitasmu, engkau kalah di dalam pekerjaan. Engkau tidak bisa berkembang. Lah kan saya ibu rumah tangga, di rumah tangga pun kita bisa membangun mezbah. Di mezbah pribadi itulah, itu jalinan kita dengan Tuhan terjadi, saudara. Karena di situ pada waktu kita dalam mezbah bersama dengan Tuhan, mezbah pribadi kita, di dalam roh itu ada kemerdekaan. Persoalanmu apa saja engkau akan dimerdekakan. Karena apa? Ada roh Allah. 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan itu adalah roh. Dan di mana ada roh Tuhan, roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Engkau sedang dibelenggu oleh persoalan apa? Oh, omset saya merosot. Saya bangkrut. Anak saya berontak luar biasa. Persoalan apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini? Kita tidak akan ketemu dengan masa depan yang dengan gampang kita lalui. Tapi kalau kita punya secret place, itu yang utama di dalam hidup kita. Kita bangun secret place itu. Itu pribadi, mezbah pribadi kita dengan Tuhan. Maka pada waktu menjalani hidup ini, kita lebih enteng, saudara. Tidak akan mengalami kesulitan. Karena apa? Tuhan itu punya hikmat yang diberikan kepada kita untuk kita menjalani. Jadi pada waktu kita mempunyai secret place, itu ada penebusan. Berasa bahwa ya aku orang yang ditebus oleh Tuhan. Ada kuasa Kristus dan damai sejahtera yang mengalir. Saudara punya duit banyak, saudara tidak bisa membeli damai sejahtera. Coba cari damai sejahtera, beli di pasar, pakai uang yang saudara punya. Mereka akan tertawa, tidak ada yang jual damai sejahtera. Yang punya cuma Yesus Kristus, saudara. Jadi masuklah ke dalam secret place. Engkau sedang mengalami goncangan apapun. Tapi pada waktu engkau punya mezbah pribadi, Tuhan yang akan menjalin hubungannya. Dia memberikan banyak hal kepada kita. Dan itu tempat kita dipulihkan. Kita ngerti siapa kita di dalam Kristus. Kita mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Makanya seringkali saya berkata, orang healing ya, cari tempat yang indah. Saya lihat, ada tempat yang indah di sini. Tak lihati begitu. Lebih indah di kamar doa, saudara. Karena di kamar doa yang kita rasakan adalah kerajaan Allah datang dalam hidup kita. Hadirat Tuhan turun. Disitulah kita mendapatkan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Jadi tempat healing yang paling enak di mana? Di ruang doa. Sekarang orang kan stres cari tempat healing. Ya kesulitan di dalam pekerjaan cari tempat healing. Senang-senang. Ya saudara itu mah cuman sementara. Tidak akan terus. Dunia mengajarkan begitu. Menenangkan stres kita dengan cari hiburan. Cari tempat healing. Tapi tempat rahasia. Di tempat rahasia itulah Yesus memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Pada waktu kita gelisah, kita takut, kita khawatir, kita berontak, kita sedang marah. Disitulah kita dipulihkan, ditenangkan, dipulihkan. Kalau hati kita pulih, hati kita tenang di dalam hadirat Tuhan. Maka yang kedua, kita bisa masuk ke tempat di mana Tuhan berbicara dan nuntun. Tapi kalau saudara sedang gembluduk hatinya, pikirannya sedang penuh dengan kemarahan, dengan ketidakadilan yang saudara merasa itu terjadi dalam hidup saudara, maka saudara tidak bisa mendengar
apa yang Tuhan katakan. Tuhan berbicara pun kita tidak mendengarkannya. Karena apa? Tuhan hanya bisa didengarkan pada waktu jiwa kita tenang, teduh. Makanya dikatakan damai sejahtera ku berikan kepadamu. Jadi saudara, kita mesti belajar untuk mendengar suara Tuhan di mana? Di secret place. Karena disitulah kita menjadi semakin peka dan bahkan kita terima pewahyuan demi pewahyuan. Tidak hanya itu, kita diberi alarm rohani. Jangan itu, lakukan ini. Jangan kerjakan itu, ini yang kau lakukan. Ada alarmnya dan karunia membedakan roh itu menjadi makin kuat dalam hidup kita. Tuhan tidak berbicara kepada Elia dalam badai gemuruh. Saudara baca itu di kitab Raja-Raja. Tapi di dalam angin sepoi-sepoi yang lembut. Oh, ada angin besar dan kuat yang sampai membelah gunung-gunung. Tapi ternyata tidak ada Tuhan di angin itu. Setelah itu datang gempa. Tapi tidak ada Tuhan di gempa itu. Dia datang dengan api. Ada api datang. Tapi ternyata tidak ada api. Tuhan di dalam api itu. Jadi setelah itu ada angin sepoi-sepoi. Basah turun. Dan disitulah Elia bisa mendengarkan akan suara Tuhan. Ketenangan itu membuat kita mendengar suara Tuhan dengan jelas. Ada banyak noise, suara bising. Tapi Tuhan mau berbicara dalam voice di mana hanya bisa didengar pada waktu kita tenang. Jadi saudara, secret place, tempat kita menenangkan dulu gejolak di dalam jiwa kita. Makanya saudara kalau sedang dalam masalah persoalan, ingat yang firman hari ini. Masuk di dalam secret place. Engkau tahu dulu siapa engkau di dalam Kristus. Dipulihkan dulu hatimu. Ditenangkan dulu. Setelah tenang engkau bisa mendengar suara Tuhan. Dan engkau bisa mendengar tuntunan Tuhan. Kerjakan ini, jangan itu. Begini, jangan begitu. Itu suara siapa? Pengajar kita. Itu adalah Roh Kudus. Ayatnya di mana itu? Jangan kecil. Oh, Yesaya 30 ayat 20b. Sampai 21. Pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Tetapi matamu akan terus melihat dia. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakang. Di BCI saudara. Inilah jalan. Berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri. Alkitab bahasa Inggris katakan, this is the way, walk in it. This is the way, walk in it. This is the way, walk in it. Instruksinya terdengar saudara. Tapi kalau saudara dengan kemarahan, saudara sedang berontak. Karena masalah persoalan yang saudara hadapi, pergumulan yang saudara hadapi. Saudara tidak bisa mendengarkan suara Tuhan. Arahannya juga tidak terdengar saudara. Jadi di secret place itulah, di tempat pribadi kita bersama Tuhan itu. Roh Kudus akan membisikkan kata-katanya. Telepon anakmu, doakan dia. Kamu tenang, jangan takut. Lakukan ini, lakukan itu. Dia akan mengarahkan kita saudara. Dan itulah yang dibutuhkan kita dalam hari-hari ini. Berjalan di dalam supranatural. Dan itu hanya ada di dalam Kristus Yesus. Saudara tidak akan dapatkan di luar saudara. Jadi di secret place itu Tuhan mulai menyatakan rahasianya, rencananya. Dan memberi arahan, diarahkan. Serta peringatan-peringatan atau warningnya. Rahasia dan rencananya itu yang tidak diketahui dunia. Dia bisikkan kepada kita. Kita terima arahan yang jelas untuk bisnis kita, untuk keluarga kita, untuk masa depan anak-anak kita. Diberi arahan yang jelas. Kita juga terima akan peringatan-peringatannya yang akan terjadi di depan kita.
supaya kita tidak salah langkah dan terjebak di dalam pencobaan. Jadi peringatan, arahan itu diberikan di tempat rahasia. Tidak ada di tempat lain. Di mezbah pribadimu. Tuhan ngomong itu bukan tanpa alasan. Karena Tuhan tahu persis apa yang ada di depan kita. Jalan menuju masa depan kita itu tidak mudah. Tapi jika kita memiliki arahannya, kita tidak terseret arus dunia, saudara. Tuhan ngerti persis akan yang di depan itu. Makanya dia perlu membisikkan di telinga kita. Dan itu hanya didapat di mana? Di mezbah pribadi kita. Sang ibu bisa berkata kepada suaminya, Tuhan berkata seperti ini, aku diajari Tuhan seperti ini. Tidak ngomongin orang lain, saudara, ngomongin dirinya dengan Tuhan. Apa yang Tuhan katakan tentang dirinya, bukan ngomongin orang lain. Orang lain itu urusannya orang lain, saudara. Tapi Tuhan mau ngomongin tentang dirimu sendiri. Supaya ada perubahan dalam hidupmu, di dalam karaktermu. Pak Petrus tahu betul karakter saya seperti apa, saudara. Makanya dia selalu ngomong, masuk kamar doa, Tuhan mau matikan dagingmu. Dan itu saya lakukan. Ternyata betul, saudara. Harus sendiri, tidak bisa rombongan. Suami saya kan pendeta. Tuhan ngomong, tidak masalah dia jadi pendeta, tapi sendiri. Bangun mezbah sendiri di tempat rahasiamu. Engkau dimanapun juga bisa membangun tempat rahasia. Di rumah bangun ibadah harian. Jangan ibadahmu hanya minggu di gereja. Di rumah engkau mempunyai ibadah harian. Sebelum kerja, sebelum sekolah, ketemulah dengan Tuhan di tempat rahasia. Di situ banyak rahasia-rahasia disampaikan. Sehingga orang bisa melihat, ini enggak pinter, tapi kok bisa luar biasa ya. Ini enggak hebat, loh tapi kok bisa luar biasa. Itu karena apa? Anugerah Tuhan diberikan dalam hidup kita. Ada rahasia-rahasia yang perlu dibisikkan. Supaya orang lain enggak perlu tahu, engkau yang tahu. Supaya keberhasilan ada di depanmu. Dan itu sendiri. Orang tua saya kan pendeta. Tuhan ngomong, bukan itu yang aku maksud. Mezbah pribadi ya pribadi. Per orang punya mezbah pribadi dengan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir adalah mezbah pribadi, secret place itu tempat persiapan menghadapi tekanan zaman. Akhir zaman ini penuh tekanan, penuh krisis ekonomi, penuh tekanan moral. Bahkan tekanan rohani dan goncangan rohani juga terjadi, saudara. Yang terjadi di dunia, banyak yang terjadi di gereja. Yang dialami orang dunia, banyak dialami orang-orang gereja. Tetapi yang membuat beda adalah pada waktu kita mempunyai mezbah pribadi. Secret place itu kita punyai di dalam hidup kita, di rumah kita, di kantor kita. Kita punya tempat rahasia, maka kita tidak mudah goyah atau goncang pada waktu badai itu datang. Didapati pondasimu itu bukan dari kayu dan jerami, tapi dari emas, di mana tidak gampang digoyahkan, tidak gampang diruntuhkan. Jadi saudara, mengalirlah dengan aliran Roh Kudus. Karena di tempat rahasia itulah kita mendapat aliran Roh Kudus dan kita diajari peperangan rohani. Yang ini diserang, yang ini dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang ini kau ulangi seperti ini, engkau begini, begini, begini. Itu di tempat rahasia, saudara. Kita diajarkan peperangan rohani menghadapi tekanan zaman yang makin hari, saudara, tidak makin baik. Saudara jangan berharap dunia akan makin baik. Kerajaan Allah harus ditegakkan di muka bumi ini. Justru pada waktu saudara mempunyai tempat rahasia, saudara akan berbeda. Kalau orang bisnismu, engkau akan berbeda dari orang bisnis dunia. Kalau engkau pelajar, engkau akan jadi pelajar yang berbeda dengan pelajar-pelajar dari dunia.
Kalau engkau istri dalam rumah tangga, engkau akan menjadi istri di dalam rumah tangga yang berbeda. Tidak sama dengan orang dunia. Jadi di sini akan memunculkan perbedaan yang luar biasa. Jadi Tuhan ngomong, ayo musuh jangan dilawan oleh daging atau kepintaran pikiran manusia. Musuh dilawan dengan manusia, roh kita yang kuat. Efesus 6 ayat yang ke-18. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Jadi tempat rahasia itu tempat kita memakai senjata, perlengkapan senjata Allah. Itu kita memakai semuanya itu untuk apa? Untuk perang, saudara. Menghadapi yang tidak kelihatan tapi nyata, saudara. Dan kita bisa lawan semuanya itu. Seorang tentara tidak mungkin pergi perang tanpa mengenakan perlengkapan. Seorang tentara tidak mungkin pergi berperang tanpa perisai. Kita punya perisai iman. Perlengkapan senjata kita punya ketopong keselamatan. Kita pakai semuanya itu di mana? Di tempat rahasia. Secret place. Disitulah kita memakai, saudara. Sehingga kita tidak jadi sasaran empuk dari iblis yang dengan gampang nembaki kita dengan panah-panah berapinya. Yang membuat kita jadi berkobar-kobar. Jadi saudara, di tempat rahasia itulah, di secret place itulah kita dipersiapkan menghadapi tekanan dan goncangan. Iman ditempa, mental dikuatkan, baterai saudara, baterai rohani diisi ulang. Jadi saudara, kita tidak bisa memenangkan pertempuran di luar jika kita tidak menyelesaikan terlebih dahulu yang di dalam, di tempat rahasia itu bersama dengan Tuhan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ada 3M. Miliki waktu khusus bersama dengan Tuhan. Saudara kalau di rumah punya tempat untuk saudara sendiri dengan Tuhan, bagus. Di kantor bagus saudara punya tempat rahasia. Tapi ada ruang batin di dalam sini yang selalu connect bisa 24 jam saudara. Miliki waktu khusus bersama dengan Tuhan. M pertama. M kedua, masuk kamarmu dan tutup pintu. Karena dikatakan kalau engkau berdoa masuk ke kamar, tutup pintu, berdoalah kepada Bapamu di tempat yang tersembunyi. Cari tempat yang tenang. Nanti saudara mesti belajar menenangkan jiwa kita pada waktu ada kobaran api itu. Matikan notifikasi HP saudara. Bukan tang ting tung terus bersuara memberikan notifikasi bahwa ada yang masuk. Saya paling terganggu saudara. Makanya saya diamkan, saya matikan di bagian notifikasi. Begitu buka baru dilihat. Apalagi kalau 1 hari saudara. Pernah 1 hari di Singapura saya ikut seminarnya di Pastor Kong. Pagi masuk sudah tidak mungkin untuk buka HP. Apalagi jawab HP saudara. Sudah tidak keburu. Fokus, saya mau belajar. Saya mau diisi akan kerohanian saya. Sore buka saudara. Tiung 400 saudara. Bales ini sampai kapan ini? Bisa 3 jam 4 jam loh saudara balesi. Saya cuma lihat-lihat. Yang terutama adalah saya lihat dulu grup keluarga saya. Papi saya aman, mami saya aman, no problem. Sudah, yang lain anak-anak saya bagaimana? Ada grup, ada apa yang terjadi? Aman semua sudah. Saya hanya balas. Sedikit-sedikit besoknya baru saya mulai balas. Karena badan sudah capek saudara. Matikan notifikasi kalau saudara mau masuk di secret rahasia, tempat rahasia. Dan di ruang batin itu saudara butuh fokus yang penuh. Saudara tidak bisa kemana-mana. Ingat anak yang ketakutan, anak kecil yang ketakutan. Anak kecil yang sedang dalam situasi yang gelap. Yang dia lakukan bukan dodok di situ, bukan diam di situ, bukan berdiri di situ. Tapi apa? Lari kepada bapaknya. Dipeluk bapaknya, maka dia akan merasakan kenyamanan. Dia akan merasakan ketenangan. Nah itu. Ya, jadi yang pertama miliki waktu khusus, yang kedua M masuk kamar dan tutup pintu, yang ketiga mulailah nyembah Tuhan, penyembahan dan dengarkan suara Tuhan. Saudara di situ dilatih dengan kepekaan.
Saudara jangan datang kepada Tuhan, daftar listmu itu sebanyak. Tuhan duit belanjaku habis, Tuhan itu suamiku marahi aku, Tuhan itu anak-anakku suka diatur. Tuhan tolong Tuhan supaya anak-anak suka diatur, gampang diatur. Lesnya singkirkan, senangkan dulu Sang Raja di atas segala raja. Sediakan waktu untuk mendengar dan diem. Jangan saudara yang ngomong terus gitu. Nyanyi boleh enggak? Nyanyi nyembah Tuhan boleh. Tapi setelah itu saudara tenang. Tapi nyanyiannya juga dipilih. Engkau tahu isi hatiku Tuhan. Engkau tahu betapa hancurnya aku hari ini. Lagu yang gitu singkirkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Nyanyi yang begitu saudara. Jangan engkau tahu isi hatiku. Engkau tahu akan sakitku. Engkau tahu betapa dalamnya lukaku. Singkirkan lagu yang begitu. Lagu yang memuliakan Tuhan. Yang meninggikan dia. Allah yang ajaib, Allah yang membelah laut, Allah yang membuat aku menjadi berani. Nyanyikan lagu-lagu seperti itu. Jangan lagu-lagu melo yang mendayu-dayu. Nanti perasaanmu seperti luka diberi cuka. Aduh, sengkring langsung saudara. Lalu nangis. Nangis pun boleh di hadapan Tuhan. Itu mencurahkan isi hatimu boleh. Tapi ada waktunya, tidak terus menerus 1 jam di kamar doa, air mata terus sampai karpetnya basah semua, lantainya penuh air mata. Saudara kira dilihat sama Tuhan? Loh lah kok banjir, Tuhan lihat, lah kok malah seperti ini. Pada waktu iman kita meninggikan memuliakan Tuhan, nengok Tuhan, anakku. Dia lihat kemuliaanku, karena memang ini hadiratku. Dia datang menemui saudara. Jadi itu saudara, apa ya saudara ya, sedikit ilmulah untuk kita jangan sampai tenggelam di dalam persoalan kita. Persoalan dikasih jatah waktu, tidak boleh selama-lamanya. Semua barang ada expiry date. Ada kapan kadaluarsanya. Jangan persoalan hari ini sampai tahun depan masih ada lagi. Iya Bu. 2 tahun lagi masih ada persoalannya. Iya Bu. Lah. Enggak selesai. Itu bukan pemenang seperti itu. Saudara mengalami pergumulan, saudara harus menang. Karena apa? Sudah dimenangkan peperangannya oleh Yesus. Jadi saudara tidak perlu berperang. Hanya ngambil aja jatah saudara yang menang itu. Saudara ambil. Di dalam mana? Di secret place. Disitulah kita mendapatkan kekuatan baru. Jadi saudara sediakan waktu mendengar. Supaya Tuhan itu bisa bicara. Dan hidup kita tidak tergantung juga dari mimbar ini. Karena saudara punya mezbah pribadi yang khotbah Tuhan sendiri. Ngomong kepada kita. Ngajari kepada kita. Itulah tempat secret place saudara. Ayat yang terakhir, Amsal 24. Ayat 3-4. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan berbagai harta benda yang berharga dan menarik. Saudara, ayat ini menjadi kesukaan saya. Kenapa? Karena dengan pengertian kamar-kamarku nanti diisi dengan harta benda yang menarik dan berharga. Bukan yang krece-krece saudara, tapi yang berharga. Yang dari Tuhan yang ditanamkan di dalam hidup saya. Jadi saudara, apa yang terjadi pada waktu kita kunci pintu kamar, kita matikan ponsel kita dan duduk diam di dalam hadirat Tuhan di secret place. Ada pemulihan dan keintiman. Tuhan berbicara dan menuntun dan kita mendengarkannya. Kita dipersiapkan menghadapi tekanan zaman. Sama seperti sebuah ponsel saudara. Saudara punya ponsel saudara, coba dikeluarkan dari tasnya, ponselnya, HP-nya, coba dikeluarkan. Ayo, diangkat coba saudara. Ya, diangkat ya. Ya. Saudara, coba ponsel saudara. Ya. Saya itu yang terbaru iPhone. Punya saya Samsung yang terbaru. Tapi coba enggak usah di-charge saudara.
Kira-kira mati enggak? Mati saudara. Secanggih apapun ponsel saudara, semahal apapun ponsel saudara, coba enggak usah di-charge. Mati enggak? Mati saudara. Begitu juga dengan hidup kita. Begitu juga dengan pelayanan, pekerjaan, keluarga kita akan berantakan jika kita tidak terhubung dengan sumber kehidupan. Colokkan saudara, setiap hari, karena setiap hari ada anugerah baru yang kamu tidak mampu kemarin apa. Hari ini Tuhan berikan, karena itu anugerah. Itu selalu baru setiap pagi. Tapi kalau colokannya tidak pernah saudara colokkan. HP mau sehebat apa, HP mau semahal apapun, mati saudara. Rohani kita juga seperti itu, kehidupan juga seperti itu. Jadi temukan secret place-mu. Karena di situ engkau duduk di dalam lindungan, ada lindungan yang maha tinggi. Dan kita akan belajar berjalan di dalam otoritas, ada kemenangan dan damai sejahtera. Mari kita berdoa. Hari ini Tuhan tidak sedang mencari aktivis gereja, orang yang aktif di gereja. Dia sedang mencari kekasihnya. Dia merindukan kita di tempat rahasia. Bagaimana dengan mezbah pribadimu? Mulai dingin atau bahkan sudah tidak ada lagi mezbah pribadimu? Jangan pikir di depan itu jalan yang gampang. Tanpa Tuhan, engkau akan ketemu dengan kerikil-kerikil yang bisa membuatmu jatuh. Tapi kalau engkau punya mezbah pribadi, di situ engkau akan kuat. Engkau akan mendengar, engkau akan makin peka dengan suara Tuhan. Engkau akan bisa membedakan mana roh Tuhan, mana roh dari dunia ini. Apakah kamar rahasiamu sudah penuh debu karena kesibukanmu? Tutup pintu dari segala kebisingan dunia, dari masalah keuanganmu, dari tekanan kerjamu. Fokuskan matamu hanya kepada Yesus. Pagi hari ini, tutup semua kebisinganmu. Dan engkau masuk di dalam hadiratnya. Tenangkan jiwamu. Tenangkan kemarahanmu. Tenangkan emosimu. Yang engkau merasa diperlakukan tidak adil oleh teman sekerjamu, oleh kelompokmu. Tenangkan. Teduhkan hidup kita dari kebisingan dunia. Kami tawan semua pikiran yang mengacaukan dari anak-anak Tuhan di tempat ini. Kami tawan semua yang memporak-porandakan akan pekerjaan anak-anak Tuhan di tempat ini. Kami tawan semuanya. Iblis, engkau tahu kami tawan. Dan kami mau hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Engkau tidak boleh ada dalam hidup mereka. Amin. Mereka masuk di dalam perlindungan Allah yang maha tinggi. Dan berdiam di bawah naungan El Shaddai. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ketika ku hadapi kehidupan ini. Saudara, di secret place itulah kita mendengar akan perintah-perintahnya. Pada waktu saya sedang sendiri, tiba-tiba muncul di hati saya. Saya ngelihat laporan dari beberapa jemaat yang alami sakit. Duitnya terbatas. Betul ada BPJS saudara. Tapi keuangan terbatas. Dan akhirnya banyak dari mereka minta gereja mendoakan. Di hati saya tiba-tiba saya gini, muncul belas kasihan. Mereka sudah dalam kondisi seperti ini. Mereka tidak punya duit. Mereka sakit lagi. Saya ngomong, Tuhan, apa yang harus saya kerjakan?
Dan Tuhan katakan, ayo engkau buat sesuatu. Gereja dipakai untuk menjadi jawaban bagi dunia. Saya katakan, oke, saya siap. Siapa Tuhan yang Tuhan inginkan untuk datang ke Holy Stadium? Saya dengar suaranya. Pastor Andi Simon. Saya enggak kenal saudara. Saya tidak pernah mengamati akan KKR dia. Saya hanya cuma lihat sekilas aja itu beberapa kali. Bagaimana dia mendoakan orang. Tapi saya tidak pernah tahu bagaimana pribadinya. Saya tidak pernah tahu bagaimana pelayanannya. Cuman saya dengar Pastor Andi Simon. Oh oke. Saya ngomong sama Cik Susan, Cik, cari info tentang Pastor Andi Simon. Karena kita tidak pernah kenal dia. Tapi saya dengar pada waktu saya ada di kamar doa. Sementara Cik Susan ini sibuk, masih belum sempat saudara. Ada satu jemaat datang. Bu, saya kok dengar ya Tuhan ngomong sesuatu dengan saya. Oh oke, nanti kamu cerita ya. Aku mau cerita dulu nih. Karena dia ngomong apa yang bisa saya bantu Bu. Saya kepingin bantu di gereja ini. Pada waktu dia cerita. Dia dengarkan cerita saya. Apa yang saya dengar di tempat doa itu. Tuhan perintahkan apa. Dia kaget. Bu, ibu tahu enggak? Persis orangnya yang ibu sebutkan tadi juga saya dengar dari Tuhan. Saya langsung ngomong Cik Susan, tidak usah cari info, langsung dihubungi. Saya ngerti kalau Tuhan sudah perintahkan, kita harus kerjakan. Setelah itu Pastor Andi Simon, akhirnya bisa ternyata. Dan dia katakan gini, saya mendapat perintah dari Tuhan untuk datang kemana? Semarang. Jelas tulisannya Semarang yang Tuhan inginkan. Dari situ saya kaget, oh konfirmasi lagi. Tuhan saya ngerti, inilah hati Tuhan sedang di kota Semarang saudara. Jadi dari situ saya terus berkata kepada Pak Bekti, Timothy Subekti, kepada Bu Elis dengan Pak Theophilus Hendra. Ini kita mau lakukan untuk supaya Semarang diberkati. Saya katakan, mau tidak jaringan doa Semarang ikut ambil bagian di dalamnya. Dia ngomong siap. Mereka senang. Dan mereka mengizinkan jaringan doa Semarang, se-Semarang. Itu untuk ikut di dalam acara ini, ambil bagian di dalamnya. Saudara, di mana saya mendengarkannya? Di secret place. Pada waktu saya sibuk dengan urusan gereja. Sibuk dengan saya menata, memanage akan gereja. Enggak, pada waktu tenang. Teduh pikiran saya dengar perintah Tuhan. Nah itulah kita sebagai pelayan mesti mendengar apa yang Tuhan inginkan. Pada waktu hatinya Tuhan itu kita kerjakan saudara. Saya ini sampai kesal, lah ini kan kayak kebaktian anak raja. Tiba-tiba dari Selawi datang WA. Jemaat saya itu jemaat yang tidak mampu. Boleh enggak kita dibantu untuk transport? Saya ngomong bantu, 1 bis soalnya. Saya gitu. Terus saya nih mikir, lah kalau dia dari Selawi itu kan jauh. Gitu loh. Terus pulang sampai rumah jam berapa? Lah ini kan kampung tengahnya ini kan bunyi saudara, kemeruyuk di sini. Lah terus piye kalau enggak dikasih makan? Saya ngomong Tuhan aku mau kasih makan orang-orang itu yang datang itu. Mereka dari jauh, dari Merapi, Merbabu juga nanti akan datang. Dari Mijen akan datang. Jepara sedang disampaikan di sana untuk bisa datang juga. Purwodadi akan datang. Tapi mereka pada waktu pulang, mereka lapar. Harus bagaimana? Kasih makan. Dari sini saya katakan Tuhan saya siap. Dan kita gereja diberi kehormatan seperti itu. Ayo saudara kita bergerak. Tanggal 14, 15 Pastor Andi Simon ada di kota Semarang. Kita persiapkan dengan sungguh-sungguh karena membutuhkan orang banyak saudara untuk acara ini, untuk membantu. Dari luar itu sudah harus ada deka luar yang menolong mereka masuk sampai di tempat ini. Terus mereka kalau tidak pernah masuk di tempat ini, mana toiletnya, mana pintu keluarnya tuh bingung loh saudara.
Kalau kita sudah biasa, kalau mereka belum biasa, mereka bingung. Jadi dibutuhkan banyak orang untuk membantu di acara ini. Belum yang masak. Saya sudah mulai minta bantuan, ayo yang mau nabur, ayo beras, kecap, terus apalagi telur, apa sajalah. Nanti kita masakkan, jemaat masak untuk dibagikan kepada mereka. Supaya mereka pulang, mereka kenyang juga. Jangan sampai kelaparan. Dari situ, dari mana? Dari secret place saya mendengar akan perintah Tuhan. Jadi saudara, ayo punyai secret place pribadi, mesbah pribadi, masing-masing punya pribadi. Nanti lihat keluargamu, bisnismu, ekonomimu akan berubah saudara. Karena engkau tidak mengikuti aturan dunia, engkau mengikuti akan perintah dari Tuhan. Ya. Tutup mata kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, biar di tempat rahasia Engkau mengalirkan kuasa-Mu. Di tempat rahasia Engkau mencurahkan isi hati-Mu. Di tempat rahasia kami mendengar akan perintah-Mu. Dan sekarang Tuhan, biar setiap jemaat di tempat ini mempunyai mesbah pribadi. Meskipun mereka ikut MPP, rajin mengikuti MPP, rajin dalam melayani Tuhan. Biarlah mereka sejak hari ini, mereka mempunyai mesbah pribadi bersama dengan Engkau. Tempat yang rahasia, secret place ini. Maka dicurahkan ke atasmu. Padang gurun akan menjadi tempat kudus bersama Tuhan. Maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Di kebun buah-buahan ada kebenaran. Dan di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan dampaknya ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu yang muncul dalam hidup kami hari ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya kebun buah-buahan di mana ada kebenaran itu tinggal di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai. Silahkan duduk saudara.